Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Pada pagi ini kita bersyukur kita bertemu kembali di dalam renungan pagi dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 Yosodipuro. Dan pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga pada saat ini. Engkau berikan kesempatan di mana kami akan belajar firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, ampun dosa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 3 Yohanes 1 ayat 11 yang berbunyi, Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Di zaman sekarang ini, seringkali kita temui banyak ketidakadilan dan kepalsuan. Apa yang baik dikatakan jahat, dan apa yang jahat justru dikatakan baik. Entah berbagai macam motif mereka melakukan semuanya itu, kita tidak tahu. Orang-orang tak segan-segan lagi melakukan kejahatan, sedangkan jelas orang itu tahu bahwa itu adalah hal yang tidak baik dan merugikan sesamanya. Seringkali kita melihat berita-berita di televisi dan di media sosial, banyak remaja orang tua yang melakukan kejahatan dan tindakan kriminal. Dengan mudahnya mereka berkata, saya hanya meniru apa yang saya lihat di televisi atau video, dan hal itu sangat menyedihkan. Mereka tidak merasa terbeban dengan dosa yang sudah dilakukan. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya kita waspada supaya kita tidak meniru hal-hal yang jahat. Sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita menjaga hidup kita dari segala macam perbuatan yang merugikan, merusak, dan memalukan. Sebagai gantinya kita belajar untuk membiasakan diri kita dan pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang membangun dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, semua hal yang kita lakukan, contohnya untuk mengubah kebiasaan kita itu, semuanya itu tidak dapat kita upayakan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan. Sifat alamiah kita yang dipengaruhi oleh dosa dapat diubah. Memilih yang baik dan menolak yang jahat terkadang dipandang sebagai perkara yang mudah untuk kita lakukan. Pada kenyataannya, kita butuh komitmen iman yang kuat untuk mampu memilih yang baik dan menolak yang jahat. Ada banyak tantangan dan godaan ketika kita mau berada di jalan yang baik, yang berasal dari Allah. Dan ketika kita ingin menghindari jalan yang jahat, kita harus mengandalkan Roh Kudus untuk dapat melewati semuanya itu. Saudaraku, apabila kita pada saat ini masih suka melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang bodoh, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang merusak, hal-hal yang memalukan, marilah kita berhenti untuk melakukan semuanya itu mulai dari sekarang, sebelum semuanya terlambat dan berbuah penyesalan. Marilah saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita tinggalkan semua hal-hal yang tidak baik itu, supaya kita tidak menjadi batu sandungan dan hanya akan mempermalukan nama Tuhan. Marilah kita meniru hal-hal yang baik, di mana Yesus sudah memberikan teladan bagi kita semua. Apabila pada saat ini ada yang sedang bergumul dengan semua dosa-dosanya, mintalah terus-menerus kepada Tuhan
supaya kuasa Roh-Nya selalu dicurahkan bagi diri kita. Demikianlah perenungan kita pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa membuat kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan, dan semoga semua pergumulan yang kita hadapi, khususnya untuk melawan dosa-dosa, pada pagi ini kita mohon tuntunan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus supaya membantu kita untuk bisa melawannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.